Indonesia kehilangan 3 pekerja seni terbaik bangsa, yakni sutradara Chairul Umam, sutradara Iqbal Rais, dan penyanyi Diana Nasution. Semoga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan karya-karya seni mereka terus mendapat apresiasi dan dikenang selamanya. Kita berikan tepuk tangan untuk Chairul Umam, Iqbal Rais, dan Diana Nasution. Dan seperti biasa, sudah menemani saya di sini, Awe dan Najis. Apa kabar, brothers? Baik, Bang. Baik. Rekening bank aman? Aman. Amin. Saldo aman? Amin. Kosong. Emang kosong soalnya. Jadi emang belum pernah nabung sebenarnya. Iya, kita nabung di celengan ayam. Gitu ya. Tapi yang pasti jauh dari usut-musut KPK, PPATK aman ya? Insya Allah aman. Oke. Amin. Kalau jangan sampai kayak yang kasus yang baru ini, Bang. Oh, kasus apa tuh? Lu nggak tahu? Tahu. Ya udah kalau Oh, tahu. enggak tahu. Coba ceritain, Bang. Ah, gimana, Saya Bang? juga belum tahu soalnya. Kasusnya. Ketua MK, Akil Mokhtar, itu malam-malam ditangkap di rumahnya. Ini nih. Berikut barang bukti. Uang Singapura dolar, uang dolar Amerika. Kalau ditotalin di rupiah jadi 23M. 2M, 3M. Oh, si Akil Mukhtar itu, Bang. Akil Mokhtar. Saya sebenarnya tuh sedih dengarnya, Bang. Karena saya ini penggemar MK saya sebenarnya. Oh, penggemar MK? Iya, minum kopi, Bang. Dan kemarin tuh banyak yang janji-janji gitu kan, Bang. Oke, kalau saya korupsi nanti saya digantung. Nah, kalau saya korupsi nanti potong apa. Nah, tapi itu nggak ada yang terbukti tuh. Sekarang udah jadi tersangka ataupun gimana, tetap aja nggak direalisasikan janjinya ya. Itu sama kayak Ajis juga gitu nih. Waktu dia punya utang sama saya. Saya bilang kalau saya nggak bayar, saya mau dicolok matanya gitu. Taunya mata kaki. Ya. Nggak bener juga gitu ya. Jadi kalau begini kan sekarang makanya kita, ini ketua MK loh, nggak tanggung-tanggung. Ketua MK, ke-gap kayak gitu juga. Uangnya nggak tanggung-tanggung. Kalau kemarin kepala SKK Migas ya, walaupun juga heboh, tapi ini MK, Iya, bayangin. Nah ini, lu berdua gimana? Tuh ngeliat, kalau ke depan masih optimis kan? Lihat. Ya jadinya sih jadi agak pesimis yang lihat sistem peradilan Indonesia ya. Wih, benar-benar. Keren ya, gua? Enggak. Ya pokoknya gitu, Bang. Jadi karena yang tertinggi aja sekarang udah tercemar gitu. Tinggal KPK nih, mudah-mudahan sih KPK tidak cacat lah, Bang. Pokoknya jangan sampai ntar MK jadi maha korupsi ya. Iya. Nah, jangan sampai lah. Jangan sampai ganti nama. Jangan Ya. sampai ganti nama. Oke. Kita akan mendengarkan sekarang cerita, saya akan undang tamu saya yang pertama malam hari ini, dia adalah seorang advokat. Jadi advokat. Oh, buah dong, Bang. Itu advokat. Oh, bukan. Sorry. Advokat. Oh, sorry, maaf. Saya kira buah jalan-jalan gitu. Sorry. Dia ini Maaf. suka banyak berhadapan dengan MK, ya, membawa, karena MK ini kan banyak urusan mereka yang sengketa pemilu kada kan, menggugat, kalau kalah nggak terima kan, terus minta sama MK buat dimenangin di situ kan. Nah ini pengacara ini dia bawa, tapi sering kalah juga di MK. Dia tuh banyak ceritanya tuh, kenapa sih bisa kayak gitu? Terus katanya benar ada deal-deal di sana tuh selama persidangan. Nah saya panggilkan Bung Taufik Basari. Mau jus apa? Terus. Lanjut ya tadi. Lanjutin, advokat tuh tidak advokat. Nah, pertama-tama minta komennya dulu deh. Pas pertama kali denger Rabu malam waktu itu kejadiannya kan. Pertama kali. Waktu itu denger dari siapa, jam berapa, terus reaksinya apa? Oh bener, Pak Akil. Gitu. Saya dengar dari wartawan. Ada wartawan. Jam berapa tuh kira-kira? Sebenarnya agak. Udah pagi malah katanya. Ya, agak sore sedikit sudah mulai terdengar gitu. Sore maksudnya malam tapi tidak terlalu malam. Sedikit kaget. Sedikit kaget. Kayak tapi gimana, Bang? Kagetnya? wow. Sedikit. Kalau banyak, wah. Sedikit kaget tapi tidak terlalu heran. Kenapa? Karena memang penangkapan ini bisa diistilahkan cerita lama yang terkonfirmasi. Jadi sebenarnya dugaan-dugaannya udah banyak. Iya, sebenarnya cerita-cerita negatif tentang Pak Akil ini sudah beredar lama. Gitu ya. Dari beberapa tahun yang lalu sudah banyak cerita-ceritanya. Namun karena tidak ada bukti, maka memang tidak ada yang berani menyatakan bahwa memang Pak Akil terlibat dalam persoalan-persoalan ini. Oke. Nah, Anda sendiri sering kan terlibat satu sidang yang sama nih dengan Pak Akil kan? Sering sekali. Nah, itu ceritain dong gimana sih waktu itu? Gini, sebagai satu kenangan gitu ya, bersidang dengan Pak Akil itu enak.
Kenapa? Karena Pak Akil itu sangat menguasai problem kalau pemilu kada ya. Beliau tuh tahu sekali soal persoalan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Sehingga kalau misalnya kita tampilkan seorang saksi, bisa dikejar dan digali oleh Pak Akil sedemikian rupa sehingga semua poinnya keluar. Nah cuman memang masalahnya adalah ketika kita menjalani satu sidang dan kita bisa menilai, wah ini sidangnya arahnya kemana. Kan kalau misalnya kita lemah, kita sudah bisa lihatlah dalam proses sidang itu. Tapi ketika kita kuat, kita juga bisa menilai. Semuanya bisa menilai. Apalagi itu direkam, ada risalahnya, kita bisa bolak-balik risalahnya, kita bisa baca bagaimana proses sidang itu berjalan. Nah tapi seringkali kemudian putusannya ya, jauh berbeda dengan keadaan proses persidangan itu. Berbeda dengan ekspektasinya. Betul. Jadi misalnya kadang ya saya sering alami sendiri, ketika saya bersidang, selesai sidang, itu semua wah pada menyalami, wah ini keren, ini pasti menang, semuanya terungkap, bukti-bukti terungkap, tidak ada bantahan sama sekali misalnya begitu ya. Mantap Semua orang, ya, pokoknya ya. semua orang pun juga yang di timnya saya pun juga tim sukses dari klien saya juga senang kan gitu. Wah ya udah bersyukurlah, berdoa dan macam-macam. Tapi begitu putusan kaget semua. Loh, kok beda sekali dengan keadaan yang ada di persidangan? Nanti juga bakal, saya tahu nih, Bung Tobas banyak nih cerita, katanya juga pernah katanya ditelepon sama orang yang akunya Pak Panitera MK gitu kan. Nah itu banyak tuh cerita-cerita yang seru. Tapi jangan kemana-mana, kita akan tanyakan di segmen selanjutnya. Plus kita akan minta pendapat dari mantan Ketua MK, Pak Mahfud MD. New Show segera kembali.